Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang PMBA. PMBA sendiri merupakan singkatan dari pemberian makan bayi dan anak. Baik, mari kita langsung saja untuk pembahasan materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai PMBA, tentu kita harus tahu dulu apa sih PMBA itu. Nah, pengertian PMBA sendiri sesuai dengan kepanjangan yang tadi, merupakan pemberian makan pada bayi dan anak yang dimulai sejak lahir hingga usianya 2 tahun. Nah, kenapa sih di sini itu lebih ditekankan sampai usia 2 tahun saja? Padahal kan kalau dari namanya, itu pemberian makan pada bayi dan anak ya, Bu. Nah, karena pada usia 0 sampai 2 tahun atau yang biasa kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, merupakan masa-masa penting, di mana pada usia tersebut terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, seperti perkembangan organ-organ, terutama perkembangan pada otak. Nah, tetapi hal itu juga bukan berarti kalau anaknya udah lewat 2 tahun atau di atas 2 tahun, kita jadi nggak terlalu memperhatikan gitu. Tetap saja, walaupun usianya di atas 2 tahun, kita juga tetap harus memperhatikan pemberian makannya itu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang usia-usia pada bayi, balita, sampai anak-anak itu merupakan masa-masa pertumbuhan gitu. Jadi di usia berapapun kita juga tetap harus memperhatikan pemberian makannya ini yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu prinsip dari PMBA ini yang pertama dimulai dengan IMD atau inisiasi menyusu dini pada bayi yang baru lahir. Dilanjut dengan pemberian ASI eksklusif mulai dari lahir sampai dengan usianya 6 bulan. Dilanjut dengan pemberian MPASI mulai dari usianya 6 bulan, dan yang terakhir dengan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia anak ini 2 tahun atau lebih. Lalu apa sih manfaatnya kalau kita melakukan PMBA dengan cara yang baik dan benar ini? Nah, yang pertama tentu kita akan bisa memenuhi kebutuhan gizi pada bayi yang sedang dalam usia keemasan tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa pada usia 0 sampai 2 tahun ini terjadi perkembangan otak yang sangat cepat, di mana perkembangan otak ini terjadi 70 sampai 80%. Sehingga penting untuk kita perhatikan bahwa pemberian makan ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu pada manfaat yang kedua, kita juga dapat mencegah stunting. Kembali lagi pada yang tadi, jika kita bisa memenuhi kebutuhan gizinya, maka kita bisa mencegah anak dari stunting juga. Nah, stunting ini merupakan kondisi di mana tinggi badan anak kurang dari rata-rata, atau jika dibandingkan dengan teman sebayanya, itu akan terlihat lebih pendek. Nah, selain berdampak pada tinggi badan atau pertumbuhan, stunting ini juga berdampak pada perkembangan otaknya. Nah, sehingga untuk anak yang stunting ini biasanya perkembangan otaknya itu sedikit lebih terlambat dibandingkan dengan anak yang seusianya. Nah, sehingga pada manfaat yang ketiga, jika kita bisa mencegah stunting, maka kita juga bisa mencegah gangguan perkembangan otak ataupun kita juga bisa mencegah gangguan perkembangan metabolisme. Sehingga pada akhirnya manfaat yang kita dapat yaitu anak bisa menjadi sehat dan juga cerdas. Nah, setelah tahu bahwa manfaat PMBA ini sangat banyak dan juga sangat baik, tentu kita harus memberikan PMBA ini dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan satu persatu dari prinsip-prinsip PMBA yang tadi. Yang pertama ada inisiasi menyusu dini atau yang biasa disingkat dengan IMD. IMD ini pengertiannya merupakan proses menyusu segera setelah lahir yang dilakukan selama minimal 1 jam. Untuk prosesnya sendiri yaitu dengan menempelkan bayi ke dada ibu dan biarkan bayi tersebut untuk mencari puting ibunya sendiri. Nah, manfaat yang bisa kita dapat jika kita melakukan IMD yaitu bayi menjadi hangat, tenang, nafas dan jantungnya stabil, meningkatkan imunnya, dan bisa melancarkan proses menyusui yang akan dilakukan nantinya. Lalu selanjutnya ada ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain, kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan yang diberikan mulai lahir sampai usia 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini betul-betul merupakan hanya ASI saja yang diberikan pada bayi mulai dari lahir hingga usianya 6 bulan. Nah, kalau misalnya usianya kurang dari 6 bulan, tapi udah dikasih
Makanan atau minuman lain, bahkan misalnya dikasih air putih, itu tidak bisa disebut ASI eksklusif karena adanya makanan atau minuman lain yang diberikan. Nah, selain itu juga misalnya kalau bayi baru lahir, terus ASI ibu belum keluar waktu itu. Nah, terus untuk mengganti ASI ibu, sementara si bayi ini yang baru lahir dikasih dulu susu formula. Nah, itu juga tidak bisa disebut ASI eksklusif karena ada minuman lain yang diberikan pada bayi. Nah, tetapi kalau untuk vitamin atau obat-obatan yang diberikan oleh petugas kesehatan itu masih bisa disebut ASI eksklusif. Nah, lalu apa sih manfaatnya jika kita memberikan ASI eksklusif pada bayi? Yang pertama itu karena ASI merupakan sumber zat gizi terbaik bagi bayi. Jadi, di dalam ASI itu terdapat kandungan energi dan zat gizi yang sangat lengkap, dan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Sehingga pada ASI eksklusif ini memang kita tidak perlu memberikan makanan yang lain pada bayi. Nah, lalu ASI eksklusif itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, karena dalam ASI ini mengandung antibodi atau mengandung imunitas, sehingga bayi ini akan jarang sakit gitu. Bayi ini jarang sakit atau jarang terkena diare misalnya, jarang terkena flu atau batuk, jarang sakit pokoknya bayinya itu. Nah, lalu bisa mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Nah, selain bermanfaat bagi bayi, ASI eksklusif ini juga bermanfaat bagi ibunya sendiri. Misalnya seperti mencegah kanker payudara, mempercepat penurunan berat badan ibu, dan juga bisa menghemat uang karena tidak perlu membeli susu formula atau juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengobatan karena seperti yang tadi kalau bayi diberi ASI eksklusif itu biasanya lebih jarang sakit. Nah, untuk pembahasan lebih detail atau lebih lengkapnya tentang ASI eksklusif itu akan ada di penyuluhan pada hari besok dengan materinya itu khusus membahas mengenai ASI eksklusif. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi MPASI. Nah, di sini ada prinsip pemberian MPASI. Bagaimana sih caranya agar kita memberikan MPASI ini dengan baik dan benar. Yang pertama itu ada tepat waktu, di mana MPASI ini diberikan mulai usia 6 bulan, saat ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi. Nah, jadi pada saat usianya 6 bulan, kalau diberikan ASI saja itu tidak mencukupi kebutuhan gizinya, sehingga kita perlu memberikan makanan lain, yaitu berupa MPASI. Nah, tetapi jika pemberian MPASI-nya ini terlalu awal atau kurang dari 6 bulan sudah diberikan MPASI, itu juga tidak baik. Karena waktu usianya kurang dari 6 bulan, pencernaan bayi itu belum siap untuk menerima makanan. Sehingga jika kita paksakan untuk memberikan MPASI, itu bayi biasanya akan diare gitu, karena pencernaannya ini belum siap untuk menerima makanan. Nah, jika MPASI ini diberikan terlambat atau lebih dari 6 bulan, juga tidak baik, karena kebutuhannya ini kan menjadi tidak tercukupi gitu. Sehingga jika kebutuhannya tidak tercukupi, ditakutkan akan mengganggu pertumbuhannya. Lalu yang kedua itu ada adekuat. Adekuat sendiri yaitu di mana pemberian MPASI ini jenis dan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk jenisnya sendiri itu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Atau sumber zat gizinya itu lengkap gitu, mulai dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah ya yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, selain dari jenis dan jumlahnya, untuk pemberian MPASI ini juga perlu diperhatikan mengenai variasi makanan, mengenai frekuensi makan, dan juga tekstur makanannya. Karena untuk tekstur bayi 6 bulan gitu misalnya, pasti akan berbeda dengan tekstur MPASI untuk bayi yang berusia 11 bulan. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu aman. Nah, di mana penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan, MPASI harus higienis atau terjaga kebersihannya. Nah, jadi waktu kita mau membuat MPASI, mulai dari menyiapkannya, waktu memasaknya, diusahakan dijaga kebersihannya. Misalnya, mencuci tangan sebelum memasak, lalu makanannya ini dimasak benar-benar sampai matang. Nah, hingga pada saat kita memberikan pada bayi, itu dipastikan bahwa semuanya itu bersih gitu. Lalu yang keempat ada tepat.
Nah, di mana pemberian MPASI ini terjadwal, lingkungannya mendukung, dan juga memperhatikan prosedur makan. Untuk MPASI yang terjadwal ini diusahakan untuk pola makannya itu teratur gitu. Misalnya pola makannya itu 3 kali sehari, ada makan pagi, makan siang, terus makan malam. Untuk makan pagi misalnya dibiasakan jam 8, makan siangnya jam 1, lalu untuk makan sore atau malamnya misalnya setiap jam 5. Nah, untuk lama makan ini maksimal 30 menit, diusahakan tidak lebih dari 30 menit tuh. Lalu untuk lingkungannya mendukung. Nah, misalnya hindari memaksa bayi ini makan meskipun hanya 1 sampai 2 suap gitu. Jadi jika bayi memang sudah tidak mau makan atau sudah kenyang, lebih baik kita berhenti dulu untuk memberikan makannya. Nah, lalu hindari pemberian makan sebagai hadiah dan juga hindari memberi makan itu sambil bermain atau menonton televisi. Lalu untuk prosedur makan, itu yang pertama pemberian MPASI ini dimulai dengan porsi yang kecil. Lalu jika 15 menit bayi menolak makan, kita bisa menghentikan dulu pemberian makannya. Nah, bayi juga dirangsang atau distimulasi untuk bisa makan sendiri. Nah, misalnya diberikan makanan yang bisa dipegang gitu. Jadi bayinya makan sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain ada prinsip, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita memberikan MPASI. Yang pertama itu, tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia anak 2 tahun atau lebih, misalnya jika ASI ibu memang masih ada gitu. Lalu jika tidak ada ASI, maka beri susu sebanyak 2 gelas per hari untuk menggantikan ASI tersebut. Jadi misalnya kalau ada kendala mengenai ASI, ASI ibu tidak keluar, atau misalnya ibu sama bayinya lagi terpisah gitu, bisa diganti dengan memberi susu formula 2 gelas per hari. Nah, tetapi jika pemberian ASI masih memungkinkan, diusahakan untuk memberikan ASI gitu. Memberikan ASI, jangan memberikan susu formula. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ASI ini merupakan sumber zat gizi yang terbaik bagi bayi gitu. Nah, selanjutnya, protein dan lemak lebih banyak, serat lebih sedikit. Nah, untuk kebutuhan pada bayi ini sedikit berbeda dengan orang dewasa, di mana kebutuhan protein dan lemaknya itu lebih banyak, tetapi kebutuhan seratnya itu lebih sedikit. Selanjutnya, utamakan protein dari lauk hewani. Nah, sebetulnya protein dari lauk hewani dan nabati itu sama-sama penting. Nah, tetapi lebih diutamakan untuk protein dari lauk hewani. Jadi setiap kali makan diusahakan harus ada protein dari lauk hewani. Nah, karena protein dari lauk hewani ini zat gizinya lebih mudah dicerna dan juga zat gizinya itu biasanya lebih lengkap dibanding dengan protein dari lauk nabati. Selanjutnya, gunakan minyak dalam pengolahan. Nah, misalnya kalau ibu-ibu nih nggak pakai minyak waktu masaknya, misalnya masaknya cuma direbus atau misalnya dikukus yang nggak pakai minyak. Nah, nanti bisa ditambahkan minyak secukupnya pada saat makanannya itu udah jadi gitu. Jadi ditambahkan dengan minyak secukupnya. Tetapi jika pada waktu memasak ibu sudah menggunakan minyak, misalnya seperti digoreng atau ditumis, maka tidak perlu lagi ditambahkan minyak. Nah, selanjutnya ada batasi penggunaan gula dan garam. Jadi sewaktu memasak dibatasi menggunakan garam atau gulanya sebagai bumbu itu dibatasi. Selain itu juga untuk bayi atau untuk balita itu diusahakan tidak menggunakan bahan penyedap gitu. Maaf ya ibu, ini mah sebut merek gitu. Misalnya jangan pakai atau hindari gitu menggunakan penyedap seperti Royco atau Masako gitu atau Pecin gitu. Sebaiknya tidak digunakan gitu. Cukup dengan garam saja. Nah, selanjutnya hindari bumbu yang merangsang dan pedas. Lalu hindari teh, kopi, dan minuman kemasan. Nah, untuk teh dan kopi ini sebaiknya dihindari juga karena dalam teh dan kopi itu ada zat yang bisa menghambat penyerapan zat gizi sehingga lebih baik dihindarkan atau ya jangan dikasih gitu ke bayinya. Lalu minuman kemasan juga sebaiknya dihindari minuman yang banyak mengandung gula gitu, apalagi yang ada pemanisnya, ada pengawetnya, ada pewarnanya, seperti minuman-minuman yang ada di kemasan, itu sebaiknya tidak diberikan. Nah, yang terakhir, hindari jajanan yang kurang sehat. Nah, misalnya seperti ciki-cikian gitu, karena banyak mengandung
bahan-bahan tambahan lain, misalnya seperti penyedap rasa, pengawet, pewarna, dan juga zat-zat lain yang jika dikonsumsi dalam waktu yang lama itu bisa membahayakan tubuh. Nah, selain itu, jika anak ini terlalu sering jajan, itu biasanya makan nasinya itu atau makannya itu jadi lebih susah gitu, karena si anak ini sudah terbiasa makan jajanan gitu. Jadi eh, tidak tertarik lagi atau sudah kekenyangan biasanya kalau dikasih makan. Nah, sehingga untuk jajan ini sebaiknya dikurangi atau dibatasi gitu agar anak tidak susah makan dan juga bisa lebih menghemat pengeluaran karena anaknya ini tidak sering jajan. Lalu selanjutnya ada panduan bagaimana pemberian MPASI untuk usia 6-24 bulan. Nah, yang pertama ada untuk usia 6-8 bulan. Seperti yang terlihat pada gambar juga ya ibu-ibu. Nah, untuk bentuk makanannya ini berupa bubur kental atau makanan lumat. Untuk tekstur buburnya ini diusahakan jangan terlalu encer. Nah, contohnya itu seperti yang digambar. Nah, gimana sih kita tahu kalau tekstur buburnya itu udah pas? Biasanya kita mengambil buburnya itu misalnya dengan sendok. Nah, waktu sendoknya itu dibalikin ke bawah atau agak dikebawahin gitu. Nah, makanannya itu nggak gampang jatuh. Berarti kalau nggak gampang jatuh, itu berarti teksturnya sudah pas atau nggak terlalu encer. Nah, untuk setiap kali makan, satu harinya itu, makan utamanya bisa diberikan 2-3 kali. Kalau selingannya bisa 1-2 kali. Nah, dalam satu kali makan, untuk pemberian pertama, misalnya bayi usia 6 bulan nih, baru pertama kali dikasih MPASI. Nah, pemberian hari pertama itu bisa 2-3 sendok makan. Hari-hari berikutnya itu bisa ditingkatkan atau bisa dinaikin pelan-pelan sampai jumlahnya itu setengah mangkuk yang ukuran 250 ml atau jumlahnya itu sesuai yang ada di gambar. Nah, jadi misalnya hari pertama ini 2-3 sendok makan. Hari kedua atau hari berikutnya dinaikin misalnya jadi 4 sendok makan. Nah, terus hari ketiga, hari berikutnya dinaikin 5 sendok makan. Nah, sampai akhirnya si jumlahnya ini setengah mangkuk yang ukuran 250 ml. Nah, lalu ada untuk usia 9-11 bulan. Untuk bentuk makanannya ini teksturnya sedikit lebih kasar atau naik tingkat gitu ya. Udah enggak lumat atau udah enggak bentuk bubur lagi, tapi udah bentuk makanan lembek atau makanan yang dicincang kasar. Atau kalau untuk makanan selingan atau buat snack gitu, bisa dikasih makanan yang bisa dipegang. Contohnya seperti biskuit yang untuk bayi, itu kan bisa dipegang ya ibu-ibu. Nah, untuk dalam satu hari itu bisa diberikan makan utama atau makan lengkap 3-4 kali. Kalau untuk selingannya bisa 1-2 kali. Dan untuk satu kali makannya itu jumlahnya atau banyaknya setengah sampai 3/4 mangkuk yang ukuran 250 ml. Nah, lalu ada untuk usia 12-24 bulan. Untuk bentuk makanannya itu makanan keluarga atau makanannya itu udah nggak perlu dicincang kasar atau udah nggak perlu dihalusin, udah nggak perlu lembut atau dilembekin. Bisa sesuai dengan bisa bentuknya itu sesuai dengan yang biasa kita makan atau yang biasa orang dewasa dimakan itu bisa diberikan. Nah, tetapi memang perlu agak dipotong kecil-kecil. Nah, misalnya kalau di contoh gambar ini ayamnya itu disuwir-suwir gitu atau misalnya ada wortel. Nah, wortelnya itu dipotong dadu yang kecil-kecil gitu. Tetapi tidak perlu dihaluskan atau tidak perlu dilembekkan. Nah, untuk sehari itu makan utamanya bisa 3-4 kali dan selingannya bisa 1-2 kali. Untuk jumlah tiap kali makan itu bisa diberikan 3/4 sampai 1 mangkuk yang ukuran 250 ml. Lalu selanjutnya di sini ada contoh menu untuk MPASI usia dari 0-11 bulan. Di sini ada usia 0-6 bulan itu hanya diberi ASI saja. Usia 6-8 bulan itu contohnya seperti yang terlihat pada tabel, juga tetap diberikan ASI, dan usia 9-11 bulan itu seperti yang terlihat pada tabel, dan juga tetap diberikan ASI. Lalu selanjutnya ada pemberian makan untuk anak usia 1-6 tahun. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu
untuk usia 1-3 tahun dan untuk usia 4-6 tahun. Nah, dibedakan ini karena kebutuhan antara dua kelompok ini itu berbeda, di mana untuk usia 4-6 tahun kebutuhannya itu lebih banyak dibandingkan dengan usia 1-3 tahun. Nah, seperti yang terlihat dalam tabel, di sini ada kebutuhan porsi makan dalam satu hari. Nah, jadi misalnya kita lihat dulu untuk yang 1-3 tahun. Di sini makanan pokok misalnya nasi gitu. Dalam satu hari anak ini butuh 1,5 porsi. Nah, berarti kalau di tiap kali makan 1,5 dibagi 3, karena dalam satu hari itu kita makan 3 kali, sehingga yang 1,5 porsi dalam satu hari itu kita bagi 3, hasilnya setengah porsi. Nah, setengah porsi ini misalnya setengah porsi nasi waktu makan pagi, setengah porsi nasi waktu makan siang, lalu setengah porsi nasi untuk makan malam. Nah, misalnya juga yang ke bawahnya ada lauk hewani. Satu harinya itu butuh 2 porsi. Nah, misalnya dibagi-baginya biar gampang. Setengah porsi waktu makan pagi, 1 porsi waktu makan siang, setengah porsi waktu makan malam. Untuk lauk nabati, misalnya kalau nggak mau pusing, misalnya 1 porsi dikasihnya waktu makan pagi, untuk waktu makan pagi aja. Atau misalnya 1 porsi dimakan siangnya aja. Nah, terus untuk sayur misalnya setengah porsi makan pagi, setengah porsi makan siang. Nah, begitu seterusnya. Kalau untuk susu, untuk anak yang usianya di bawah 2 tahun, itu bisa dilanjutkan saja pemberian ASI-nya. Nah, tetapi jika anaknya di atas 2 tahun, maka bisa diberi susu sapi gitu, 1 gelas per hari. Untuk minyak, satu harinya itu 2 sendok makan dan gulanya itu 1,5 sendok makan. Kalau untuk yang usianya 4-6 tahun, minyaknya itu 5 sendok makan dan gulanya itu 2 sendok makan. Untuk penggunaan minyak ini mungkin lebih ke pengolahan gitu. Jadi misalnya makanan yang dimasaknya pakai minyak gitu. Jadi bukan minyaknya ditambahin pakai sendok gitu ya ibu-ibu, tapi minyak yang dipakai waktu masak gitu, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh menu makan untuk anak usia 1-3 tahun. Nah, di sini misalnya makan pagi ini, ada nasi setengah porsi, terus lauknya ada ayam setengah porsi, lalu ada tempe goreng setengah porsi, lalu ada sayurnya itu cah kangkung sepertiga porsi. Nah, untuk makan siangnya ada nasi setengah porsi, untuk protein hewaninya ada telur dadar 1 porsi, untuk protein nabatinya ada tumis tahu setengah porsi, dan untuk sayurannya ada sawi hijau sepertiga porsi. Dan begitu pun untuk makan malam. Nah, untuk makanan selingannya bisa diberi puding, bakpao, bapia, roti, dan sebagainya. Nah, untuk makan siang, di sini ada selingannya itu ada buah, juga bisa ditambah dengan selingan yang puding, bakpao, atau yang sejenisnya. Lalu selanjutnya ada contoh menu makan yang untuk usia 4-6 tahun. Nah, di sini contoh menu makannya itu sama seperti yang tadi, hanya beda porsinya saja. Nah, di sini nasinya 1 porsi, kalau yang tadi itu kan hanya setengah porsi. Lalu selanjutnya ada tips atau cara mengatasi bagaimana anak yang susah makan. Nah, yang pertama itu ada makan sesuai jadwal. Seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa untuk memberi makan anak ini diusahakan terjadwal gitu atau teratur. Nah, sehingga jika kita telat, misalnya kita telat memberikan makan nih, malah anaknya sendiri yang minta untuk makan. Jadi misalnya kita biasanya masih makan jam 8 pagi. Nah, tapi kita waktu jam 8 pagi ini belum sempat mengasih makan. Nah, itu malah anaknya sendiri nanti yang meminta makan gitu. Jadi anaknya ini sudah terbiasa makan teratur gitu, sudah punya pola makan yang teratur sehingga tidak susah makan. Lalu selanjutnya, tidak memberi makan selingan 1-2 jam sebelum makan utama. Nah, ditakutkan jika kita memberi makan selingan sebelum waktu makan utama, itu anak udah kenyang duluan gitu, sehingga tidak lagi nafsu atau tidak lagi mau makan yang makanan utamanya. Nah, selanjutnya, hindari banyak minum sebelum dan juga saat makan. Nah, seperti makanan selingan ini. Nah, kalau kebanyakan minum sebelum makan atau waktu makan, itu takutnya perut anak menjadi kembung atau menjadi lebih berisi. Nah, sehingga tidak
tidak masuk lagi tuh makanannya. Nah, jadi kalau waktu lagi makan diusahakan tidak sambil minum gitu. Jadi minumnya itu nanti saja setelah makan. Nah, selanjutnya waktu makan tidak lebih dari 30 menit sampai 1 jam. Nah, karena jika waktu makannya ini terlalu lama, ditakutkan si anak malah kehilangan nafsu makannya. Nah, jadi jika kita sedang menyuapi atau memberi makan anak, diusahakan fokus untuk memberi makan gitu, tidak sambil bermain HP, atau si anaknya ini juga tidak sambil menonton TV atau sambil bermain, sehingga bisa lebih fokus pada makannya dan makannya ini bisa habisnya itu lebih cepat gitu, atau tidak lama makannya. Karena kalau misalnya anaknya makannya ini kelamaan, takutnya malah hilang nafsu makan gitu dan akhirnya malah nggak habis makanannya. Lalu selanjutnya memberi makanan yang bervariasi dan menarik. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan dalam memberi makan, itu dengan memberi makan yang bervariasi atau bermacam-macam jenis. Nah, karena uh, dalam satu jenis makanan itu tidak mengandung semua zat gizi. Nah, misalnya di makanan A ada zat gizi ini, tapi di makanan B itu nggak ada. Atau misalnya di makanan B ada zat gizi ini, tapi di makanan A itu nggak ada gitu. Jadi um, kita harus memberikan makan anak dari yang bermacam-macam jenis itu supaya melengkapi kandungan zat gizinya. Ya, jadi untuk melengkapi kandungan zat gizinya gitu, karena misalnya yang tadi di makanan ini ada zat gizi ini, tapi nggak ada zat gizi ini. Nah, terus untuk variasi makanan ini, misalnya kalau untuk protein hewani ini, misalnya selain telur kita bisa ngasih ayam atau kita bisa ngasih ikan. Nah, selain itu, misalnya kalau untuk makanan pokok, nah selain nasi, kita bisa memberi kentang atau kita bisa memberi roti atau mie atau bihun atau singkong seperti itu. Jadi memberi makan anak itu dengan berbagai jenis makanan. Selain untuk melengkapi zat-zat kandungan gizinya, juga agar anak ini tidak bosan jika makan yang itu saja. Nah, lalu makanan juga bisa dibuat lebih menarik agar anaknya ini lebih nafsu makan. Nah, yang terakhir itu ada makan bersama keluarga. Nah, di mana kalau makan bareng-bareng itu biasanya lebih meningkatkan nafsu makan gitu. Terus makanan juga bisa terasa lebih enak jika makannya itu bareng-bareng. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi menyuapi anaknya, ibu-ibu juga bisa sekalian sambil makan gitu. Jadi makannya itu berbarengan. Atau misalnya kalau lagi makan-makan nih di keluarga gitu, bisa juga sambil disuapin gitu anaknya gitu. Jadi atau bisa anaknya diajak makan bareng-bareng seperti itu. Nah, selain itu juga eh, salah satu cara yang bisa kita lakukan jika anak susah makan itu dengan membatasi anak ini jajan ya. Seperti yang telah disebutkan juga sebelumnya bahwa jika anak itu udah kebanyakan jajan, biasanya udah nggak nafsu makan lagi atau misalnya udah jadi nggak tertarik gitu dengan makanan yang ada di rumah, atau untuk makanan nasi itu menjadi tidak tertarik gitu karena udah keseringan atau misalnya udah terlalu keenakan gitu makan jajanannya. Nah, lalu yang terakhir itu ada posyandu itu penting. Nah, kenapa sih kita itu harus rutin datang ke posyandu tiap sebulan sekali? Nah, yang pertama itu untuk memantau pertumbuhan anak, khususnya untuk berat badan dan tinggi badannya. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu bagaimana cara memberi makan anak yang baik dan benar. Nah, setelah itu gimana kita tahu atau gimana kita ngeceknya gitu? Kita itu udah ngasih makan yang benar atau belum sih? Nah, gimana kita ngeceknya? Itu dengan melihat pertumbuhan anak atau dengan memantau pertumbuhan anak. Nah, misalnya nih berat badannya itu normal, alhamdulillah. Nah, berarti selama ini kita sudah benar gitu memberi makannya. Nah, tetapi misalnya jika memang berat badannya kurang, oh berarti mungkin ada yang salah gitu dari cara pemberian makannya. Atau misalnya jika berat badannya berlebih, oh mungkin juga ada yang salah dengan cara pemberian makannya. Nah, sehingga kita itu sudah benar atau belum sih memberi makannya. Nah, kita juga bisa tahu perkembangan atau pertumbuhan si anak ini sudah baik atau belum sih, atau sudah normal atau belum. Nah, jadi keputusan dia itu
penting untuk mengetahui pertumbuhan si anak. Nah, selanjutnya, mengetahui lebih awal jika terjadi gangguan pertumbuhan. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah tahu pertumbuhan si anak. Nah, jika memang pertumbuhannya ini ada gangguan atau misalnya berat badannya ini kurang atau berat badannya ini lebih, kita bisa mengetahui lebih awal sehingga kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu seperti apa. Nah, tetapi berbeda gitu. Misalnya jika kita jarang ke posyandu, nah kita kan jadi nggak tahu gitu anak kita itu sebenarnya normal nggak sih, atau anak kita itu sebenarnya pertumbuhannya itu sudah baik atau belum sih. Nah, kita itu jadi nggak tahu. Nah, makanya ke posyandu itu penting agar kita tahu pertumbuhan anak kita itu sudah baik atau belum. Nah, sehingga jika memang pertumbuhannya itu belum baik atau misalnya berat badannya itu masih ada yang kurang atau berat badannya itu masih ada yang lebih gitu, kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, manfaat selanjutnya itu tadi mengatasi lebih awal masalah gangguan pertumbuhan. Nah, jadi jika memang ada masalah pertumbuhan, kita bisa mengatasinya lebih awal. Seperti misalnya jika berat badannya itu kurang, berarti nanti itu pemberian makannya bisa lebih banyak. Atau misalnya makannya itu bisa lebih diberi makan yang lebih banyak energinya. Atau makannya itu lebih banyak yang bergizi gitu. Nah, terus misalnya biasanya kalau makan selingan atau makan snack, makan biskuit, biasanya cuma satu kali. Nah, ini nanti ditambah jadi 2 kali gitu. Atau misalnya makan nasi, biasanya cuma segini. Nah, nanti ditambahin porsi makan nasinya itu ditambahin gitu jumlahnya. Nah, terus juga kalau misalnya berat badan anaknya itu malah lebih gitu. Oh, berarti nanti kita kasih makannya bisa dikurangin. Terus anak juga bisa disuruh lebih aktif berolahraga gitu. Misalnya bermain bersama teman atau misalnya bersepeda gitu. Nah, sehingga jika kita datang ke posyandu, kita tahu pertumbuhannya dan ternyata jika terjadi gangguan pertumbuhan atau yang semacamnya itu bisa kita tangani atau bisa kita atasi lebih awal. Nah, karena jika si masalah ini tidak kita atasi lebih awal, ditakutkan pada hari-hari kemudiannya atau pada masa yang akan datang itu akan ada masalah kesehatan lain yang muncul atau yang timbul. Nah, jadi misalnya jika kita jarang ke posyandu gitu, kita kita nggak tahu apakah anak kita itu sudah baik atau belum. Nah, jika pun belum baik kan kita juga jadi nggak bisa mengatasi masalah itu gitu, karena kita nggak tahu kan si anak ini normal atau enggak. Nah, jika kondisi itu dibiarkan, jika memang anaknya ini ada gangguan gitu, lalu kita biarkan tidak kita atasi ya, karena kita nggak tahu, karena kita nggak jarang datang ke posyandu. Nah, itu kalau dibiarkan lebih lama, itu takutnya ada masalah kesehatan lain yang muncul atau masalah kesehatan lain yang timbul. Nah, selain itu, di posyandu juga kita bisa mendapatkan kapsul vitamin A dan juga imunisasi, di mana vitamin A dan imunisasi ini juga sangat penting untuk diberikan pada anak-anak kita. Nah, tetapi bukan berarti kalau ada vitamin A gitu, jadi datang ke posyandu itu cuma waktu vitamin A aja, cuma waktu Februari sama Agustus. Nah, bukan berarti kayak gitu juga, tapi tetap kita harus rutin datang ke posyandu sebulan sekali. Ya, untuk itu tadi, ya agar kita tahu bagaimana pertumbuhan si anak ini. Dan jika memang ada masalah atau ada gangguan, kita bisa mengatasinya lebih awal sehingga anak ini bisa teratasi masalahnya juga lebih awal dan lebih cepat. Nah, selanjutnya kita bawa anak ke posyandu sampai usia 5 tahun. Nah, jadi ke posyandu itu bukan hanya dari usia 1 bulan sampai 2 tahun, tapi sampai 5 tahun gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun atau yang punya anak usia 1 sampai 5 tahun itu agar membawa anaknya rutin ke posyandu tiap sebulan sekali. Nah, yang terakhir, patuhi protokol kesehatan saat datang ke posyandu. Nah, alhamdulillah jika yang posyandunya sudah buka, itu kita bisa datang ke posyandu. Nah, tapi jika belum buka posyandunya karena sedang pandemi, kita bisa memantau pertumbuhan anak ini secara mandiri, atau kalau misalnya di rumah nggak ada alat timbangan, kita bisa datang ke klinik atau ke bidan yang memang ada fasilitas timbangannya. Lalu nanti berat badannya dilaporkan pada kadar untuk diisi di KMS-nya seperti itu.
Nah, jika memang posyandunya sudah buka, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat datang ke posyandu. Misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya agar kita bisa tercegah dan terhindar dari tertularnya COVID-19 ini.